Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang request film satu ini yang berjudul Goldbeak? Film ini menceritakan seekor burung elang yang dirawat di lingkungan para ayam karena sebuah kecelakaan, sehingga ketika dewasa dia harus belajar terbang seperti elang pada umumnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilana dan selamat menonton. Diperlihatkan sepasang burung elang yang bahagia menyambut kelahiran anak mereka. Sayangnya kebahagiaan itu hanya sesaat, sebab pesawat yang membawa mereka meledak. Ternyata pesawat itu membawa wali kota Avian yang bernama Silverwing. Naasnya ia tewas, sehingga saudaranya yang bernama Flutterclaw menggantikannya. Dia juga menjelaskan bahwa kecelakaan adiknya disebabkan oleh tangan kanannya yang bernama Guru. Sementara itu di kota Packington Roast yang dihuni ayam terjadi kehebohan lantaran induk ayam yang bernama Bidi mengadopsi bayi burung elang yang diberi nama Goldbeak. Selain itu Didi juga mempunyai anak bernama Ratchet. Suatu ketika burung pengelana yang dipanggil Paman Shanks meminta pekerjaan pada Bidi. Alhasil Bidi menyuruhnya memperbaiki gudang. Akan tetapi sayap Shanks terluka, jadi Bidi mengobatinya. Lalu mulai saat itu Shanks tinggal bersama Bidi, Ratchet dan juga Goldbeak. Seiring waktu berlalu, Goldbeak tumbuh menjadi bocah yang memiliki ambisi untuk bisa terbang. Namun sayangnya berapa kali mencoba ia tetap gagal. Hal ini membuat Goldbeak keheranan, sebab ia adalah elang. Alhasil Paman Shanks memberi saran supaya berlari saja seperti ayam normal lainnya. Jika tidak orang-orang akan takut pada Goldbeak. Belum lagi jika terjadi kecelakaan, si ibu bisa sedih. Seketika Ratchet mengajak Goldbeak ke suatu tempat di mana Paman Shanks berkomentar kalau Goldbeak tidak akan bisa terbang tanpa seorang pun yang melatihnya. Yang ternyata Ratchet sudah membuat ketapel raksasa untuk Goldbeak belajar terbang. Yang hasilnya Goldbeak justru menabrak bocil bernama Chet. Alhasil Chet ini emosi sampai menghancurkan ketapel buatan Ratchet. Bahkan menyebut Ratchet dan Goldbeak aneh sama seperti ibu mereka. Mendengar hal itu Goldbeak marah hingga nyaris menghabisi Chet. Untungnya Bidi melihat dan segera menenangkan Goldbeak. Setelah itu Bidi disalahkan oleh ibunya Chet karena mengadopsi anak elang itu berbahaya jika semakin besar. Dan apabila buat masalah lagi, Goldbeak akan diusir. Alhasil Goldbeak merasa dirinya aneh, memiliki keinginan untuk terbang. Jadi sang ibu menasihatinya agar bertingkah seperti ayam saja, yang mana ayam tidak terbang. Lalu untuk melupakan ambisi terbangnya, Bidi melatih Goldbeak cara berlari cepat. Hingga Goldbeak tumbuh dewasa, ia berlari di tengah kota. Di sisi lain, Flutterclaw mengadakan upacara pengangkatan kapten pasukan elit yang baru yang dia berikan pada anak angkatnya yang bernama Guy. Yang ternyata Guy adalah anaknya Guru. Seketika orang-orang membicarakan tentang pengkhianatan Guru di masa lalu. Walaupun begitu, Flutterclaw yakin Guy adalah teladan yang bisa melindungi kota Avian. Sementara itu kembali ke Goldbeak nih yang menghampiri Ratchet di bukit. Terlihat Ratchet sedang merakit pesawat layang. Alasannya burung yang tidak bisa terbang sepertinya tidak bisa bersembunyi terus dan berharap suatu hari bisa terbang walaupun harus menentang penduduk desa, karena ini jalan yang dipilih oleh Ratchet. Mendengar hal itu, Goldbeak berterus terang nih masih memiliki keinginan untuk terbang, yang mana dia menjadi kelinci percobaan pesawat layang buatannya Ratchet. Yang hasilnya Goldbeak menabrak sebuah rumah hingga terbakar. Lalu mengaktifkan energi batu merah yang ada di bawah tanah. Akibatnya penduduk desa dapat melayang-layang di udara. Atas kekacauan itu, Bidi meminta maaf kepada penduduk desa. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab. Selain itu, Pak Wali Kota juga meminta maaf nih, sebab selama ini fenomena batu merah yang membuat mereka melayang-layang disembunyikan. Sedangkan Pak Wali Kota tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian giliran Goldbeak yang meminta maaf. Dia juga mengakui dirinya tidak pantas berada di kota ini. Ditambah apa yang dilakukannya hanya menyebar ketakutan dan masalah. Alhasil penduduk kota kompak nih mengusir Goldbeak. Melihat hal itu Goldbeak bersedih. Ia pun pergi begitu saja masuk ke dalam hutan. Tidak berapa lama Ibu Bidi dan juga Ratchet mencarinya. Syukurnya mereka menemukan Goldbeak.
Lalu Bidi flashback waktu pertama kali menemukan Goldbeak kecil ada di depan pintu rumahnya sendirian dengan sebuah kalung. Walaupun Goldbeak seekor elang, Bidi tidak peduli nih. Ia tetap menyayanginya seperti anaknya sendiri. Sehingga Bidi akan mencari cara agar Pak Wali Kota mengizinkan Goldbeak tetap tinggal. Tiba-tiba Goldbeak penasaran tentang asal-usulnya. Ya, menurut sang ibu ia berasal dari kota Avian. Alhasil Goldbeak memutuskan untuk pergi ke sana. Dengan berat hati Bidi melepas kepergiannya. Tidak lupa memberikan kalung yang dulu ia temukan. Kemudian Goldbeak memulai perjalanannya ke kota Avian. Namun di tengah jalan ia dikejutkan oleh Ratchet yang ternyata ia ingin menjaga Goldbeak si elang yang berhati ayam. Ditambah Bidi juga mengetahui kepergian Ratchet. Singkat cerita, Goldbeak dan juga Ratchet melanjutkan perjalanan mereka ke kota Avian. Sayangnya mereka harus menyeberangi sebuah ngarai menggunakan seutas tali, di mana Goldbeak lebih dulu menyeberang. Naasnya tiba-tiba talinya putus. Otomatis Goldbeak terjun bebas. Syukurnya di waktu yang tepat seekor elang menyelamatkannya. Setelah itu Goldbeak mengagumi sosok yang menyelamatkannya itu. Akan tetapi ia bersikap dingin. Tiba-tiba Paman Shanks muncul, yang ternyata ia mengikuti Goldbeak dan juga Ratchet. Tujuannya memperkenalkan si elang penyelamat pada Goldbeak, supaya mengajarinya cara untuk terbang. Selain itu, elang tersebut adalah temannya Shanks yang bernama Guru. Ia juga penerbang hebat di kota Avian bersama temannya yaitu Silverwing. Bahkan Silverwing ini lebih baik dari Guru. Mendengar hal itu Goldbeak jadi antusias. Sehingga keesokan harinya Goldbeak meminta Guru mengajarnya terbang. Namun Guru sama sekali tidak meresponnya. Alhasil Goldbeak sedikit memaksa nih, karena ia tahu di dalam lubuk hati Guru ingin mengajarinya. Mendengar hal itu Guru secara spontan mendorong Goldbeak ke jurang, lalu menyuruh Goldbeak belajar terbang sendiri selayaknya elang sejati. Jika tidak bisa ia harus menerima nasibnya. Yang otomatis Goldbeak teringat ucapan dari orang-orang yang meragukannya. Mengingat hal itu membuat Goldbeak dapat mengepakkan sayap untuk yang pertama kali. Dan pada akhirnya ia bisa terbang. Lalu Goldbeak penasaran nih apa yang akan dipelajari selanjutnya, di mana Guru mengajarinya banyak hal dari hari ke hari. Sehingga ia teringat pada anaknya. Lalu Goldbeak menjelaskan tujuannya ke kota Avian, yaitu menemukan keluarga yang sebenarnya. Di sini Guru menyarankannya untuk menemui wali kota Flutterclaw begitu tiba di sana. Lalu keesokan harinya Paman Shanks dan juga Guru mengantar Goldbeak serta Ratchet hingga di perbatasan. Tidak berapa lama Goldbeak dan juga Ratchet tiba di kota Avian, sebuah kota dengan peradaban maju sekaligus berteknologi canggih. Bu şehir gıda tüneyinden çok daha büyük. Önce biriyle yarışıp sehingga mereka kebingungan harus pergi kemana. Untungnya tersiar berita tentang demonstrasi terbang tinggi yang akan dilakukan oleh pasukan elang pengintai di Taman Avian. Mengetahui hal itu Goldbeak dan juga Ratchet pergi ke sana. Dan benar aja wali kota Flutterclaw ada di sana. Sayangnya keramaian membuat Goldbeak sulit mendapat perhatian dari Pak Wali Kota. Ditambah acara pertunjukan terbang tinggi oleh pasukan elang pengintai dimulai. Tiba-tiba Goldbeak mendapatkan ide nih supaya Pak Wali Kota melihatnya, yaitu masuk di antara pasukan elang. Seketika Guy menegurnya, namun teguran itu tidak didengar oleh Goldbeak. Bahkan dengan beraninya ia mendatangi Flutterclaw. Dengan cepat Guy memerintahkan pasukannya untuk menangkap Goldbeak. Setelah ditangkap, Goldbeak dibawa ke hadapan Flutterclaw. Bersamaan orang-orang menyadari bulu Goldbeak mirip seperti Silverwing. Sayangnya Ratchet juga tertangkap nih. Saat itu juga Flutterclaw membawa mereka ke kantornya. Ditambah Flutterclaw mengecek kalung Goldbeak dengan kalung keluarganya dan hasilnya cocok. Otomatis Flutterclaw sadar kalau Goldbeak adalah anak dari Silverwing alias keponakannya. Mengetahui hal itu Goldbeak tidak percaya. Ia pun menanyakan keberadaan ayahnya, yang mana Flutterclaw menceritakan bahwa Silverwing telah tiada akibat kecelakaan pesawat yang direncanakan oleh guru ayahnya Guy. Walaupun begitu Goldbeak dipersilakan untuk tinggal karena ini rumahnya. Bahkan Flutterclaw mengajaknya tur keliling kota bersama asisten gosip, di mana mereka mendatangi lab energi, yaitu lab yang mengelola batu merah sebagai sumber energi kota. Bersamaan peneliti melaporkan pada Flutterclaw kalau mereka kekurangan pasokan batu merah. Mendengar hal itu Goldbeak ingin membantu. Ia pun memberitahu Flutterclaw kalau di tempat tinggalnya di Packington Roost batuan merah tidak digunakan.
yang seketika Flutterclaw memerintahkan Hosip untuk membuat surat kesepakatan dengan kota Packington Rose. Setelah itu ia menunjukkan Golbeak tempat latihan elang pengintai, di mana Guy kesal sebab dia teringat pada ayahnya yang dikenal sebagai pengkhianat Silverwing. Kembali ke Golbeak yang terpukau sama ruang jatuh bebas, ia pun memiliki keinginan bisa bergabung dengan pasukan elang sama seperti ayahnya. Sehingga keesokan harinya Golbeak berbicara dengan Guy. Namun sebelumnya ia mengungkapkan bahwa yang dilakukan ayahnya bukan salah Guy. Sehabis itu Golbeak berterus terang nih ingin bergabung dengan pasukan elang. Mendengar hal itu Guy emosi lantaran perjuangannya sampai di titik ini tidaklah mudah. Namun Golbeak berjanji akan bekerja keras. Alhasil Guy menyuruhnya datang ke puncak menara malam ini, di mana Golbeak harus melewati tantangan, yaitu terjun bebas sampai ke trotoar melawan Guy. Dan yang berhenti duluan dianggap kalah. Lalu tantangan pun dimulai. Yang hasilnya Golbeak kalah. Walaupun begitu Guy memberinya sebuah kaset video yang ternyata rekaman Silverwing sedang berlatih terbang. Dia juga memberikan tips. Alhasil Golbeak mempraktekkan tipsnya. Bahkan ia berlatih setiap harinya. Hingga suatu ketika Flutter memberi kabar kalau kesepakatan dengan kota Packington Rose sudah sampai tahap kontrak. Setelah itu Golbeak menantang Guy ronde kedua nih, tantangan terjun bebas. Malangnya Guy tertabrak jendela, otomatis ia oleng hingga hilang kesadaran. Dengan cepat Golbeak menyelamatkannya. Bersamaan semua orang melihat aksi Golbeak. Hal ini membuat Flutterclaw bangga, ditambah kontrak dengan Packington Rose sudah beres. Itu artinya Golbeak dan Ratchet pulang ke rumah, di mana Golbeak khawatir penduduk desa tidak menerimanya. Alhasil Flutterclaw menenangkannya kalau bersama dia semua akan baik-baik saja. Di saat yang sama Paman Shanks dan juga Guy melihat pesawat Flutterclaw melintas. Tidak berapa lama pesawat itu tiba di Packington Rose. Seketika para ayam panik, mereka pun segera bersembunyi. Hanya Pak Wali Kota dan beberapa warga yang menyambut penumpangnya, yaitu Golbeak dan juga Ratchet. Lalu mereka ketakutan begitu melihat Flutterclaw. Di sini Flutterclaw mencoba ramah tamah pada mereka, seperti membagikan hadiah untuk seluruh warga Packington Rose, yang dampaknya para ayam menilai kalau elang itu baik. Lalu Pak Wali Kota menyambut Flutterclaw secara resmi. Bersamaan Golbeak diakui penduduk desa sebagai burung yang hebat. Singkat cerita, tujuan Flutterclaw kesini ingin mengatasi batu merah yang membuat penduduk Packington Rose terganggu, sehingga wali kota menunjukkan lokasi batu merah. Ia juga memperingati Flutterclaw hanya bisa menggali di sekeliling kota. Yang jahatnya Flutterclaw memiliki rencana lain. Ia berencana menggali batu merah di seluruh kota, dan rencananya itu didengar oleh Ratchet. Singkat cerita, penduduk Packington Rose sudah menandatangani kontrak kerja dengan Flutterclaw. Lalu Golbeak dan juga Ratchet kembali ke kota Avian, di mana Ratchet merakit pesawat. Tiba-tiba ia curiga dengan gerak-geriknya Hosip. Alhasil Ratchet menyelidikinya. Ia pun terkejut dengan info yang ditemukannya. Jadi Ratchet segera memberitahu Golbeak kalau pamannya Flutterclaw memiliki data kota yang sudah ditambangnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Namun sialnya Flutterclaw muncul. Ia menyuruh Golbeak bergegas untuk datang ke pesta. Lalu di tengah pesta Ratchet memanggil Golbeak. Ia ingin menunjukkan data pamannya itu. Namun tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan Flutterclaw. Otomatis Ratchet dan juga Golbeak bersembunyi. Anehnya sebuah ruangan terbuka yang ternyata terdapat peta kota Packington Rose yang rencananya akan dieksploitasi secara besar-besaran hingga hancur, sama seperti kota sebelumnya supaya menopang kota Avian. Sialnya Flutterclaw muncul, akan tetapi ia tidak marah sebab Golbeak akan membawa warisannya ke masa depan demi kota Avian. Dengan tegas Golbeak menolak, apalagi jika kota Packington Rose harus ikutan hancur. Padahal baginya semua burung layak dihormati. Parahnya Flutterclaw tidak peduli dengan nasib kota kecil yang hancur karena perbuatannya. Kemudian Golbeak dan juga Ratchet berusaha kabur. Sialnya hanya Golbeak yang tertangkap. Tapi itu tidak masalah bagi Flutterclaw, dikarenakan para ayam bisa pergi lebih cepat jika Ratchet memperingati mereka. Kemudian Flutterclaw memerintahkan penjaganya supaya menempatkan Golbeak di suatu tempat, sehingga dapat berpikir bahwa masa depannya nanti akan menjadi seekor ayam ataupun elang. Yang ternyata Golbeak dikunci di gudang. Tiba-tiba Shanks membebaskannya nih, lalu mengajak Golbeak ke hanggar. Karena Ratchet sudah menunggu di sana. Sialnya mereka harus menghadapi para penjaga. Bersamaan Ratchet mengoperasikan hanggar supaya bisa pergi dari sini.
Ya akhirnya Goldbeak dan juga lainnya berhasil meloloskan diri, namun tidak berapa lama Guy mengejar mereka. Alhasil Goldbeak memberitahu rencana jahat pamannya. Tiba-tiba guru memperlihatkan fotonya pada Guy. Seketika Guy terkejut sampai memerintahkan pasukannya untuk mundur, lalu melaporkan pada Flutterclaw bahwa mereka kehilangan jejaknya Goldbeak. Sementara Goldbeak sudah tiba di Packington Roost. Ia mengumpulkan para warga lalu memberitahu rencana Flutterclaw yang sebenarnya, yaitu menggali tanah seluruh kota. Awalnya mereka tidak percaya nih, sampai Ratchet menunjukkan bukti kalau Flutterclaw menghancurkan kota sebelumnya dan bisa jadi kota mereka selanjutnya. Dalam keadaan genting, Paman Shanks berterus terang bahwa ia adalah pilot yang membawa Silverwing. Lalu saat kecelakaan, Silverwing meminta Shanks menyelamatkan anaknya, tapi ia melarang anaknya dibawa ke kota Avian. Yang ternyata Flutterclaw lah yang menyabotase pesawat. Oleh karena itu, satu-satunya cara melawan Flutterclaw adalah melawannya. Di sini Goldbeak juga mengajak seluruh para penduduk untuk menyatukan kekuatan mereka. Sehingga di malam harinya begitu pasukan Flutterclaw datang, Goldbeak bersama penduduk lainnya sudah bersiap di posisi masing-masing. Lalu secara bersama-sama melakukan perlawanan. Katalah jadi. Setelah itu Goldbeak menghampiri Flutterclaw yang ada di pesawat. Di saat yang sama guru berhadapan dengan Guy. Dia juga menjelaskan dirinya adalah ayahnya yang selama ini dijebak oleh Flutterclaw. Di sisi lain Ratchet seorang diri menaiki pesawat, lalu memancing lawannya supaya menembaki pesawat Flutterclaw. Sekalipun berhasil, pesawat Ratchet tertangkap sebuah cakram yang dialiri listrik. Akibatnya memicu energi batu merah. Para ayam pun jadi bisa terbang. Alhasil mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyerang pasukannya Flutterclaw. Bersamaan Goldbeak berduel dengan Flutterclaw yang sayangnya Goldbeak kalah. Tiba-tiba Guy memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang ayam. Bersamaan Flutterclaw menjatuhkan Goldbeak ke dalam kobaran api. Dalam keadaan lemas, Goldbeak teringat orang-orang tersayangnya. Ia pun bangkit lalu menyerang Flutterclaw. Hingga ia terpojok. Bahkan Guy tidak mau membantunya lantaran Flutterclaw adalah tirani. Alasannya demi kemajuan setiap burung yang ada di kota Avian. Tidak seperti Silverwing yang ragu-ragu dan memikirkan kesetaraan. Padahal dia tahu tentang energi yang dimiliki batu merah. Namun Silverwing tidak mau memanfaatkannya, sehingga Flutterclaw menganggapnya sebagai penghambat. Di akhir film, Flutterclaw kecewa nih kepada Guy dan juga Goldbeak lantaran salah satu dari mereka tidak mau meneruskan warisannya. Alhasil dia menyerah. Sementara itu Goldbeak menyadari ayahnya bukan penerbang hebat biasa, melainkan memanfaatkan kekuatannya untuk menolong burung yang lebih lemah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.